Halo guys, Auto Sport Bagan. Ya, itu bukan channel kebanggaan tapi channel kebiasaan ya. Ya, biasa membuat jadwal. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali ya, balik maning di channel Auto Sport Bagan. Yaitu bukan channel kebanggaan tapi channel kebiasaan. Kali ini akan mengulas masalah Piala Dunia. Walaupun memang sudah diulas di video saya, sudah banyak sekali tentang Piala Dunia, yaitu FIFA World Cup yang hasil pertandingan sudah 32 video dan bola dunia sudah 21 video dari penyelenggaraan 1930 sampai 2018. Kali ini akan mengulas yang juara saja, dalam arti dia bisa juara, apakah dianggap juara sejati apa tidak, begitu ya. Apakah dia itu siapakah yang juara sejati atau apakah dia juara sejati, dalam artian Piala Dunia sudah diikuti oleh 80 negara ya, kurang lebih 80 lah ya, dan baru 8 tim atau negara yang pernah juara. Bahasanya berarti cuma 10% gitu ya, dari 80. Dan dari 8 itu tadi ya, dari 8 itu tadi 6 diantaranya juara karena di tempatnya sendiri ya, atau bahasanya itu jadi tuan rumah ya. Maka itu dianggap juara sejati apa tidak, begitu ya. Dan kita simak siapa saja yang dianggap juara sejati. Tapi sebelumnya, untuk kriteria juara sejati yaitu satu, diselenggarakan di tempat netral ya, yaitu bukan di negaranya sendiri dan bukan di kawasannya atau di wilayah atau di benuanya ya. Contoh, kalau penyelenggaranya di Eropa, mungkin di Inggris juaranya dari Amerika atau Amerika Latin, itu kan berarti sudah bukan di negaranya, bukan di wilayahnya ya, karena dari Amerika Latin. Begitu juga sebaliknya, misal seperti itu ya. Jadi itu untuk kriteria juara sejati. Yang kedua, tidak pernah kalah ya, tidak pernah kalah dari babak penyisihan sampai final ya. Jadi mungkin mulus gitu ya, tidak pernah kalah ya. Ada enggak ya? Kalaupun ada, tadi dengan yang pertama mesti tersangkut, dalam arti di negaranya sendiri atau di wilayah atau di benuanya sendiri gitu ya. Dan yang kedua tadi tidak pernah kalah, yang A. Yang B-nya tidak pernah kebobolan. Nah, ini yang terlalu berat ya. Semua tim yang sampai final atau yang pernah juara semuanya kebobolan atau pernah kemasukan ya. Maka kita simak saja, kita ulas saja dari 8 negara itu tadi. Yuk kita ikuti. Ya, kita ulangi lagi untuk kriteria juara sejati. Satu, diselenggarakan di tempat yang netral ya. A, bukan di negaranya sendiri. B, bukan di kawasan atau di benuanya sendiri gitu ya. Dua, tidak pernah kalah ya, tidak pernah kalah. A, dari babak penyisihan sampai final ya, mungkin mulus, menang terus, tidak pernah kalah. Dan yang tidak mungkin ini kayaknya tidak pernah kebobolan ya. Kriteria ini tidak usah lah ya, terlalu berat ya. Cukup kalau dihitung 1, 2, 3 ini aja ya, 1, 2, 3 ya. Kita lihat hasilnya seperti apa ya. Yang akan diulas adalah ini 8 negara yang pernah juara, yaitu Brasil, Italia, Jerman, Uruguay, Argentina, Prancis, Inggris, dan Spanyol ya. 8 negara. Karena 8 negara ini yang merasakan juara di Piala Dunia. Tapi apakah juara sejati? Gitu. Maka setelah dikoreksi seluruh hasil pertandingan final, yang kemungkinan juara sejati adalah Brasil di tahun 1958 dan 2 kali mungkin 2002, dan satunya lagi Jerman ya, juara di 2014 mungkin juara sejati ya. Dari 8 negara ini ya, 6 diantaranya juara karena jadi tuan rumah gitu ya. Maka kita simak, kita ikuti saja ya. Kita ulas satu persatu siapakah yang juara sejati gitu ya. Ya, Uruguay 1930 juara adalah Uruguay. Bertanding itu 4 kali bertanding ya, tidak pernah draw dan tidak pernah kalah. Itu mencetak gol atau selisih gol 15-3, berarti plus 12 ya. Bukan juara sejati. Kenapa? Karena di negaranya sendiri ya. Orang
Jawa bilang namanya jago kandang ya, karena di kandangnya sendiri. Yang kedua adalah Italia ya, 1934 ya, Italia sama memainkan 4 pertandingan di Piala Dunia, 5 pertandingan ya, 4 menang, 1 draw ya, tidak pernah kalah ya. 12 memasukkan, 3 kemasukan ya, berarti plus 9. Ini juga bukan juara sejati ya, bukan juara sejati. Kenapa? Karena di tempatnya sendiri ya, namanya jago kandang gitu. Yang ketiga adalah Prancis, yaitu 1938, dalam arti tempat di Prancis. Juaranya Italia ya, juaranya Italia, memainkan 4 pertandingan ya, tidak pernah seri, menang 4, tidak pernah seri, tidak pernah kalah, mencetak gol 11 dan kemasukan 5 ya, plus 6 itu. Ini juga bukan juara sejati karena masih dalam satu kawasan ya, ya masih dalam satu benua ya. Jadi tidak bisa dikatakan juara sejati. Yang keempat adalah tempat di Brasil, 1950, juaranya juga Uruguay ya. Ini paling simpel ya. Ya, dalam arti main 4 kali ya, tapi menang 3 kali, seri 1 kali. Itu bisa juara dunia ya. Yaitu mencetak gol 15, kemasukan 5 ya, plus 10. Ya, ini juga bukan juara sejati. Kenapa? Karena tempatnya di Brasil ya, masih dalam satu kawasan, satu benua. Ya. Yang kelima yaitu tempat di Swiss, 1954, juaranya Jerman Barat ya. Ini memainkan 6 pertandingan. Ini menang 5 kali, tidak pernah seri, kalah sekali. Ini otomatis sudah jelas ya, bukan juara sejati karena pernah kalah. Ya. Ya. Yang keenam adalah Swedia, tempatnya di tahun 1958. Juaranya Brasil ya, juaranya Brasil, memainkan 6 pertandingan, menang 5 kali, seri sekali, tidak pernah kalah, mencetak golnya fantastis ya, dalam arti 16-4 ya, plus 12. Ini waktu di Jerman lumayan 25, tapi kemasukannya juga 14 ya, jadi plusnya cuma 11, ini plusnya 12. Ini juara sejati. Kenapa? Di luar kriteria tadi, di lain benua, di lain negaranya ya, tempatnya di Swedia, Eropa, juaranya dari Brasil ya, dan tidak pernah kalah ya, hanya menang 5 kali, seri sekali ya, maka ini juara sejati, dapat jempol, juara sejati Brasil ya. Ya, baru satu yang juara sejati ya, sudah sampai ke penyelenggaraan yang ke-6, baru ada satu. Yang ke-7 yaitu tempat di Chile, 1962, juaranya Brasil lagi, yaitu memainkan 6 pertandingan. Di sini menang 5 kali, seri 1 kali, tidak pernah kalah, mencetak gol 14, kemasukan 5 ya. Ya, bukan juara sejati karena tempatnya di Chile. Ya kan? Masih dalam satu kawasan atau satu wilayah. Yang ke-8 di Inggris, 1966. Inggris juara, memainkan 6 pertandingan. Memang di sini menang 5 kali, seri 1 kali ya. Ya, bukan juara sejati. Kenapa? Karena di kandangnya sendiri, yaitu jago kandang. Yang ke-9 Meksiko, 1970, juaranya Brasil, memainkan 6 pertandingan. Ini hebat, 6-6-nya menang, tidak pernah seri, tidak pernah kalah. Ya, memasukkan 19, kemasukan 7 ya, plusnya 12 ya. Ini juga tidak bisa dikatakan juara sejati karena masih dalam satu kawasan ya, satu benua, yaitu di benua Amerika. Yang ke-10 yaitu Jerman Barat, 1974, juaranya Jerman Barat ya. Ini juga bukan juara sejati, memainkan 7 pertandingan, menang 6 kali, tidak pernah seri, pernah kalah sekali ya. Juara tapi pernah kalah, yaitu oleh sepupunya sendiri, yaitu oleh Jerman Timur, yaitu memasukkan 13, kemasukan 4 ya. Ya, di sini bukan juara sejati. Dan yang ke-11 adalah Argentina, 1978, juaranya juga Argentina ya. Jelas ini juga tidak masuk kriteria, memainkan 7 pertandingan, menang 5, seri 1, kalah 1 ya. Sudah bukan juara sejati. Yang ke-12 yaitu Spanyol, 1982, juaranya Italia, memainkan 7 pertandingan, 4 menang, 3 seri, tidak pernah kalah ya. Bukan juara sejati. Kenapa? Tempatnya di Spanyol masih dalam satu kawasan atau satu benua ya. Karena Eropa hawanya dingin, jadi pemain-pemain Eropa yang menguasai. Yang dari Amerika Latin ya nggak kuat karena di sana hawanya panas ya, beda iklim, bahasanya seperti itu mungkin. Yang ke-13 Meksiko, 1986, juaranya Argentina, memainkan 7 pertandingan, itu
menang 6 kali, seri 1 kali ya. Ini lumayan tidak kalah, tapi sayang masih dalam satu kawasan ya, satu benua ya. Jadi bukan juara sejati. Yang ke-14 Italia 1990, juaranya Jerman Barat ya, memainkan 7 pertandingan, menang 6 kali, seri 1 kali ya. Ya, bukan juara sejati. Yang ke-15 di USA 1994, juaranya Brasil, memainkan 7 pertandingan, yaitu menang 6 seri 1 ya, tidak pernah kalah ya, bukan juara sejati. Ke-16 Prancis 1998, juaranya juga Prancis, otomatis ini harusnya lumayan hebat, main 7 pertandingan, tidak pernah seri, tidak pernah kalah. Cuman di sistem gugur ya, di 16 besar ada yang seri ya, dia menang karena adu penalti ya. Ya, tapi lumayan clean sheet, dalam arti bersih, tidak pernah seri, tidak pernah kalah ya, tapi bukan juara sejati karena jago kandang di tempatnya sendiri. 17 Korea Jepang 2002, Brasil juaranya, sama ini ya, 7 kali pertandingan, tidak pernah kalah, tidak pernah seri ya, 7-7-nya bersih, menang semua. Maka di sini juga Brasil memasukkan 18, kemasukan 4 ya, plus minus goalnya itu 14 ya, rekor termasuknya tinggi ya. Maka di sini adalah Brasil yang kedua dianggap juara sejati, dapat bintang, dapat 2 jempol, juara sejati yang kedua. Kita lanjutkan yang ke-18, yaitu di Jerman 2006, juaranya Italia, memainkan 7 pertandingan, menang 6, seri 1, tidak pernah kalah ya. Bukan juara sejati. Kenapa? Karena masih dalam satu kawasan, satu wilayah, satu benua. Tempat di Jerman, juaranya Italia, satu benua yaitu di Eropa. Yang ke-19 Afrika Selatan 2010, juaranya Spanyol. Ya, ini hampir mendekati juara sejati, cuman sayang pernah kalah ya, yaitu memainkan 7 pertandingan, menang 6, tidak pernah seri, kalah 1 kali ya. Di sini berarti yang hebat Swiss ya, Spanyol kalah dengan Swiss ya, bukan juara sejati karena pernah kalah. Dan lumayan ini beda negara, beda benua ya, di Afrika juaranya dari Spanyol, dari Eropa gitu ya. Dan yang ke-20 yaitu Brasil 2014, juaranya Jerman, memainkan 7 pertandingan, menang 6 kali, seri 1 kali, tidak pernah kalah ya. Ini sama memecahkan rekornya Brasil, memasukkan 18, kemasukan 4 ya, plus minusnya 14 ya, sama. Dan ini juga juara di lain negara, di lain benua ya, tempatnya di Brasil, benuanya Amerika atau Amerika Latin, juaranya dari Eropa yaitu Jerman. Lumayan, ini namanya juara sejati. Jerman juara sejati, dapat 1 jempol. Dan yang terakhir yaitu yang ke-21, yaitu tempat di Rusia 2018, juaranya Prancis, memainkan 7 pertandingan, menang 6, seri 1, tidak pernah kalah ya, memasukkan 14, kemasukan 6 ya, plus minusnya 8 ya, masih kalah dengan Brasil sama Jerman ya, masih kalah Brasil dengan Jerman. Di sini bukan juara sejati. Kenapa? Karena tempatnya di Rusia, masih dalam satu kawasan, masih dalam satu benua. Maka kita lihat saja apakah akan muncul juara sejati lagi, yaitu di Qatar. Ya, selanjutnya di sini di Qatar 2022, akankah ada juara sejati? Apakah juaranya dari Eropa atau dari Amerika Latin atau mungkin dari Asia? Ya, hebat kalau dari Asia. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Dari 21 penyelenggaraan Piala Dunia hanya 8 negara yang juara. Dari 6 itu juara kandang atau jago kandang, yaitu tuan rumah jadi juara ya, dari 8 negara itu. Dan ada 3 negara yang jadi juara sejati, Brasil 2 kali dan Jerman sekali. Akankah ada muncul juara sejati lagi? Kita ikuti saja di Piala Dunia. Jangan lupa di Auto Sport Bagan ya. Share and like, subscribe, bila perlu komen, gitu aja wis ya. Ya, jangan lupa lihatnya di Auto Sport Bagan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.